Baiklah, lanjut ya. Kalau udah nonton video pertama tentang bab A, maka kita akan lanjutkan bab B gitu ya. Baiklah, tetap semangat ya untuk melanjutkan modul kita. Ya, yang B itu kemampuan dasar dalam hubungan konseling. Review. Bagian A, kemarin sikap dasar dalam hubungan konseling juga terdiri dari 5. Yaitu yang pertama apa? Terkait dengan bahwa manusia itu baik dan punya kecenderungan positif. Yang kedua, terkait dengan kita tidak boleh memberi penilaian pada klien kita. Yang ketiga, tentang kita menerima klien kita, mengerti klien kita. Yang keempat, tentang norma dan nilai. Yang kelima, tentang WPKNS. Nah, hari ini kita akan atau saat ini kita akan bahas tentang bagian B, kemampuan dasar dalam hubungan konseling. 5 macam kemampuan yang kita bahas adalah rapport, kemudian empati gitu ya, mendengarkan dan mengajak berbicara, kemudian ya ada 5 ya, itu nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita bahas yang satu ya, kemampuan membina keakraban, rapport tadi ya. Keakraban merupakan syarat yang sangat pokok untuk terbinanya hubungan yang nyaman dan serasi antara konselor dan konseli. Keakraban ini akan tumbuh terus-menerus, terjaga jika konselor benar-benar menaruh perhatian pada klien. Perhatian dan penerimaan ini tidak palsu, tidak dipaksakan, tidak direncanakan atau dibuat-buat. Nah, ini untuk Anda yang saya tugaskan bikin video konseling, jangan melakukan hal yang palsu, jangan memaksakan keadaan, jangan direncanain atau jangan dibuat-buat, karena ketika itu Anda lakukan kelihatan gitu ya. Sehingga ketika nanti saya tes dengan klien yang berbeda, Anda akan gelagapan. Jadi jangan coba-coba ketika untuk UTS atau UAS nanti saya suruh bikin video lagi, Anda melakukannya dengan skenario gitu ya. Ini bukan main film gitu ya. Ini adalah real bagaimana Anda konseling dengan orang lain. Oke. Kemudian seseorang konselor yang memaksakan dirinya menaruh perhatian dalam menerima klien, atau dia dengan terpaksa sengaja merencanakan gitu ya bentuk-bentuk perhatian, penerimaan, maka itu menjadi tidak wajar gitu ya. Beda dengan Anda memang artis sinetron, artis pemain film. Nah, itu kan Anda memang sudah latihan bagaimana semua terlihat wajar. Tapi kalau dalam konseling itu menjadi tidak wajar terlihatnya gitu ya. Itu akan mewarnai hubungan konseling Anda sehingga terlihat tidak tulus gitu ya. Keakrabannya juga terlihat sekedar mengenakkan hati klien gitu ya. Kelihatan kan gitu yang pura-pura dan yang sebenarnya. Lebih jauh dari itu, keakraban merupakan kesatuan suasana hubungan yang ditandai oleh adanya rasa kerasan atau rasa nyaman, kesungguhan dan ketulusan hati dan perhatian. Susahnya ciri-ciri keakraban seperti ini sukar diukur, sukar ya, bukan suka. Amat sulit diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang nyata dan amat sukar dibuat petunjuk pelaksanaannya. Dan lagi keakraban yang murni tidak mungkin dibina kalau usaha-usaha yang palsu ataupun sembunyi-sembunyi dilaksanakan. Satu-satunya resep yang dapat dikemukakan di sini ialah konselor hendaknya memiliki kehendak hati yang kuat untuk menerima, memperhatikan, mendengarkan orang lain gitu ya. Dalam hal ini klien. Keakraban yang murni adalah tanpa pamrih. Oke, jadi yang pertama adalah membina keakraban atau membentuk rapport gitu ya. Bukan rapport yang Anda dapat waktu sekolah ya. Nah, kita harus bisa akrab sama klien kita walaupun klien itu baru sekali datang ke kita gitu ya. Gimana kita bisa konseling dengan baik dengan klien kita yang kita baru ketemu juga sekali itu gitu ya. Jadi itu tadi kalau kita belajar tentang teori Rogers ya, konseling. Mudah saya nggak salah. Nah, itu kan bagaimana Anda bisa menerima klien Anda apa adanya, membentuk
kenyamanan itu gitu ya. Itu di bagian-bagian awal konseling Anda perlu melakukan itu gitu ya, sehingga enak konselingnya gitu ya. Nah, kemudian termasuk senyuman gitu ya, wajah yang ramah, wajah yang penuh keteduhan gitu ya, apa ya bahasanya, pokoknya bagaimana ketika klien Anda datang, Anda tuh bersikap dengan sangat ramah tapi nggak dibuat-buat gitu ya. Gimana sih contoh yang dibuat-buat gitu ya? Pura-pura senyum kali gitu ya, atau pura-pura pura-pura tertawa segala macam gitu. Jadi pokoknya ya tetap lah ya, namanya pura-pura, namanya bobo itu kelihatan. Jadi kalau Anda memang nggak sanggup terima klien, mungkin Anda dalam keadaan sedih sekali, Anda lagi terluka, Anda juga lagi ada masalah yang berat, Anda nggak bisa konseling, lebih baik nggak konseling daripada Anda pura-pura selamat datang gitu ya, silakan duduk, apa kabarnya gitu ya. Itu dibuat itu nggak boleh gitu ya, gitu. Jadi yang pertama itu ya, Anda harus membina keakraban yang benar-benar. Yang kedua, kemampuan berempati. Nah, empati pada dasarnya adalah mengerti dan dapat merasakan perasaan pikiran orang lain, sebagaimana ia merasakan dan memikirkannya. Empati ini akan lebih lengkap jika diiringi oleh pengertian dan penerimaan konselor tentang kondisi klien pada umumnya. Empati adalah suasana psikologis dalam hubungan antara dua orang. Kuat lemahnya empati tergantung pada saling pengertian. Nah, empati ya. Empati beda sama simpati gitu ya. Kalau simpati itu cuman pas orang jatuh, Anda bilang, ih kasihannya dia jatuh gitu ya. Tapi Anda kan nggak ngerasain gitu ya. Nah, kalau empati lebih jauh dari itu. Misalnya, orang jatuh, ya Allah, apalah ya, apa yang dia rasakan, itu Anda rasakan lewat dia, lewat kacamata dia gitu ya. Aduh gimana sih Bu gitu ya. Nah, jadi gini, kalau tadi saya bilang ya, kalau Anda lihat orang jatuh, gitu ya, Anda lihat, kasihannya dia jatuh gitu. Itu kan Anda melihat sebagai simpati Anda gitu. Mungkin Anda tolong gitu ya, dia berdiri gitu ya. Nah, kalau empati Anda merasakan, misalnya saya bilang tadi, Anda melihat dari kacamata dia gitu ya. Wah, dia pasti malu ya gitu ya. Dia jatuh di tempat umum, orang banyak lihat gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda juga merasakan lewat kakinya misalnya luka, pasti sakit banget itu ya kakinya, ya Allah berdarah gitu ya. Pasti jangan dia besok lukanya gitulah pokoknya gitu ya. Saya juga nggak bisa menggambarkan. Nah, intinya adalah empati itu adalah Anda merasakan lewat perasaan orang itu. Anda melihat lewat kacamata orang itu. Kalau orang itu nggak pakai kacamata, berarti Anda melihat matanya orang itu gitu ya. Anda pokoknya menggunakan orang itulah sebagai pedoman. Maksudnya gimana? Misalnya apalagi ya? Ada klien datang gitu ya, klien datang. Dia cerita tentang misalnya masalahnya IP-nya misalnya nggak sampai 3,5 gitu ya. IP-nya semester ini cuma 3. Kemudian Anda bilang gini, kalau Anda tidak empati, Anda akan bilang gini ya, halah, IP kan udah lebih dari 3. Apa juga sih gitu ya. Harusnya biasa aja lah ya gitu. Itu kan Anda nggak empati. Tapi kalau Anda merasakan lewat perasaan dia, Anda memikirkan lewat pemikiran dia, beda gitu ya. Anda tahu, anak ini adalah anak berprestasi dari sekolah dulu. Dia selalu juara 1. Kemudian ketika IP-nya tidak sampai 3,5, itu adalah beban buat dia. Itu berat buat dia. Apalagi mungkin misalnya ceritanya lagi, kakak-kakaknya semuanya tamat dengan IPK di atas 3,5. Nah, gitu ya. Jadi Anda memandang itu dari mata si anak itu gitu ya. Anda merasakan itu dari perasaan dia. Bukan perasaan Anda. Kalau Anda saya bilang tadi misalnya, walah 3 udah 3 hampir 3, udah 3 lebih itu kan udah bagus gitu. Itu berarti Anda tidak empati gitu ya. Jadi empati itu adalah Anda merasakan, memikirkan, melihat itu semua dari si kliennya gitu ya, bukan dari Andanya gitu ya. Gitu. Itu sederhananya seperti itulah kurang lebih gitu ya. Misalnya apa lagi ya, pokoknya contohnya intinya adalah Anda merasakan, melihat, mendengarkan itu melewat telinga dia gitu ya. Oke, gitu. Jadi
itu harus Anda miliki. Anda harus bisa merasakan seperti itu. Jangan, atau gini ya, Anda udah sering pacaran gitu ya, putus nyambung sebagai konselor. Kemudian kalian ada datang sedih gitu ya, sedihnya sangat kelewatan. Kenapa dia sedih? Ternyata dia baru putus gitu ya. Terus Anda yang sudah putus, udah expert, pengalamannya udah banyak, jam terbang putus nyambungnya udah banyak, Anda bilang biasa aja lah gitu ya, saya aja udah berapa kali biasa aja gitu ya. Nah itu namanya tidak empati. Tapi Anda harus bisa merasakan lewat perasaan dia yang hari ini adalah putus pertamanya gitu ya, gitu. Paham ya? Gitu. Mudah-mudahan Anda paham. Nah, berikan contoh bahwa Anda empati terhadap perasaan klien, perasaan yang pikiran klien. Terus saya bilang tadi ya, misalnya ketika dia datang, oh ya, dia ini anak yang berprestasi, selama ini nilainya selalu bagus, sekarang tidak sampai nilai segitu, itu membuat dia frustasi gitu ya, karena dia merasa dia sudah belajar dengan maksimal gitu. Itu contoh-contohnya. Apakah akibat yang mungkin timbul pada klien kalau dia merasa konselor berempati terhadap perasaannya? Ya udah, dia akan lebih tenang gitu ya. Dia merasa akan ada orang yang mengerti dia gitu ya, mengerti perasaannya. Mungkin kalau dia curhat ke temannya juga kayak gitu, ke temannya bilang, ih syukurlah IP kamu lebih dari 3, aku nggak nyampe 3 gitu ya, itu kan salah gitu ya. Oke, kalau konselor tidak empati gimana? Nah, itu. Kemudian dapatkah empati dipaksakan? Enggak, empati nggak bisa dipaksakan, tapi empati bisa dilatihkan ya. Gimana Bu cara latihan empati? Saya dulu dikasih almarhum dosen saya gitu ya, mudah-mudahan Ibu itu mendapatkan tempat terbaik di sisinya gitu ya. Beliau adalah dosen yang luar biasa. Saya sangat senang waktu membahas modul ini saya bersama beliau gitu ya. Waktu itu saya juga bertanya hal yang sama, apa yang harus saya lakukan agar saya punya empati yang bagus gitu ya. Karena waktu itu saya juga bukan orang yang punya empati yang bagus gitu ya. Saya suka meremehkan sesuatu juga waktu itu gitu ya. Kemudian saya bilang, saya juga nanya ke dosennya, ke almarhumah gitu ya, Ibu, gimana sih saya bisa punya empati yang bagus gitu ya. Dia bilang, coba kamu latihan katanya. Latihan pertama adalah kamu coba sering-sering perhatikan pengemis yang benar-benar pengemis gitu ya. Kenapa? Karena ada pengemis yang pura-pura pengemis ya. Kita jalan kaki, pengemisnya pulang-pulang naik motor bagus gitu ya. Itu ada gitu ya. Tapi dulu waktu saya kuliah ada sih pengemis yang memang terlihat seperti pengemis gitu ya. Coba kamu perhatiin katanya. Kemudian coba kamu sering-sering melihat orang yang kunjungi rumah sakit katanya. Itu saya nggak sempat melakukan hal itu sih sebenarnya. Kunjungi rumah sakit katanya, lihat orang-orang sakit di sana gitu ya. Kemudian kunjungi panti-panti katanya, entah itu panti jompo, panti asuhan, lihat gitunya gimana mereka gitu ya. Kemudian nonton katanya, nonton acara-acara yang akan menggugah empati gitu ya. Nah, akhirnya saya cari yang paling mudah gitu ya. Apa kira-kira? Nonton ya. Zaman saya kuliah itu lagi musim apa acara di TV gitu ya, TV lokal, TV nasional itu orang pinggiran gitu ya, apalagi ya. Nah, kayak gitulah gitu ya. Itu tuh kan kadang-kadang memang sedih banget ya nontonnya gitu ya. Terus nah di sana saya bisa merasakan, ya Allah, gimana sih rasanya hidup di sana? Ya Allah, gimana sih? Nah, di sana saya belajar empati. Jadi kalau Anda tanya, Bu, gimana empati bisa dilatihkan? Anda cobain yang disarankan oleh dosen saya tadi. Ya cari yang menurut Anda bagus dan Anda mudah melakukannya gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah secepat itu empati bisa gitu ya dilatihkan? Ya enggak ya. Sampai sekarang pun saya tetap belajar empati gitu ya. Kita semua gitu ya. Karena sebenarnya pada dasarnya kita semua tuh punya punya sifat sombong tadi gitu ya. Itu semua sombong ya. Menurut saya itu sombong ya, ketika Anda bilang masa itu aja sedih gitu ya, masa itu aja ini, itu tuh semua sombong ya gitu ya. Nah, dengan belajar empati, suka melihat hal-hal yang berada di bawah Anda, hal-hal yang menyedihkan, mungkin Anda dengan itu belajar bahwa menurut Anda itu biasa, menurut orang lain itu bisa jadi luar biasa gitu. Jadi Anda harus melatih empati. Yang ketiga, kemampuan memperhatikan. Kemampuan memperhatikan menuntut keterlibatan sepenuhnya dari konselor terhadap segala sesuatu yang dikemukakan oleh klien. Kemampuan ini memerlukan keterampilan mendengarkan dan mengamati untuk dapat mengetahui perasaan. Kayak mulai mendengar gitu, kita menangkap tidak hanya mengapa, tapi kita juga tahu bagaimana gitu ya.
Oke, jadi kita harus punya perhatian penuh terhadap si klien. Itu kemampuan yang ketiga. Jadi gimana salah satu caranya? Hal-hal yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan 3M ya. Apa 3M Bu gitu ya? 3M nanti kita bahas di materi mingguan ya. Oke. Nanti saya bahas 3M-nya di sana aja, nggak usah sekarang ya. Yang jelas 3M itu adalah mendengarkan, memahami, merespon. Oke. Mendengarkan berarti Anda mendengarkan apa yang dibicarakan klien, tidak hanya secara lisan, tetapi tidak hanya secara verbal, tapi juga non verbal, mimik wajahnya, kemudian semuanya gitu ya Anda dengarkan. Yang kedua, Anda memahami kenapa dia menangis, Anda memahami kenapa dia berteriak, kenapa kemudian dia ya Anda pahami. Yang ketiga, Anda merespon. Kapan 3M dikatakan benar gitu ya? Kapan Anda merasa bisa dibilang oh Anda sukses melakukan 3M gitu ya? Itu ketika sekalian Anda bilang ya gitu ya. Maksudnya gimana Bu? Ketika Anda merespon, misalnya merespon, oh Anda terluka dengan kejadian ini. Karena Anda bilang enggak Bu, saya nggak terluka. Berarti Anda melakukan merespon dengan cara yang tidak benar. Berarti 3M Anda gagal gitu ya. Tapi kalau dia bilang iya Bu, saya terluka, nah berarti 3M Anda benar. Itu tips dari saya sih. Jadi latihan aja gitu ya. Sekarang latihan sama teman-teman, misalnya teman-teman cerita aja dulu, nggak usah yang depan-depannya, nggak usah, tapi Anda lakukan 3M aja. Nah Anda respon, Anda bilang oh kamu kecewa ya sama bapakmu gitu misal gitu ya. Terus bilang nggak kecewa, cuma sedih aja. Berarti Anda salah gitu ya. Jadi latihan lagi berarti. Yang kapan kemampuan memulai hubungan dan mengajak klien berbicara. Klien datang menjumpai konselor untuk mendapatkan pelayanan konseling dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang paling diharapkan adalah datang sendiri, ya, self referral, dengan sengaja dan suka rela. Klien seperti ini biasanya akan terbuka bicara dengan konselor. Ia ingin mencurahkan sesuatu pada konselor. Keinginan ini akan membuat suasana konseling lebih terbuka. Ini klien paling enak ya, klien yang datang sendiri gitu ya. Paling enak, paling gampang lah konselingnya gitu ya. Jadi tinggal datang konseling gitu ya. Kenapa? Karena dia memang datang sendiri. Karena dia memang saya mau konseling Bu, saya ada masalah nih gitu. Atau klien di luar sekolah juga mungkin dia manggil Anda kakak atau mbak gitu ya, atau siapa gitu ya, kak saya mau konseling, nah gitu, itu lebih enak gitu ya. Berbeda dari self referral, klien datang kepada konselor misalnya melalui cara diundang, dipanggil, dikirim, nah ini akan lebih susah gitu ya, lebih susah mengkonselinginya gitu ya. Kecenderungan mereka mungkin datang dalam keadaan terpaksa kali ya gitu ya, bukan kemauan sendiri, sehingga dia tertutup, cenderung dia tertutup, kemungkinan menolak gitu ya, kemudian mempertahankan diri, bersikap diam gitu. Itu hal yang mungkin terjadi ketika klien itu datang tidak dari keinginan sendiri. Nah, bagaimana konselor memulai hubungan konseling dan mengajak klien berbicara dalam kondisi klien diam dan menutup diri? Pertama-tama, perlu dipahami berbagai hal yang dapat mementater belakangi sikap tersebut. Hal yang paling sederhana adalah klien tidak tahu mengapa ia harus datang gitu ya. Yang pertama, jadi kemungkinan adalah dia tidak tahu. Jadi dia datang, si guru mata pelajaran bilang, "Alah kamu pergi ketemu Bu Fira sana konseling" gitu ya. Nah, dia nggak ngerti konseling itu apa gitu ya. Sehingga dia tidak dia diam aja. Oke. Itu yang kemungkinan yang pertama gitu ya. Oke. Jadi dia tidak tahu mengapa ia harus datang. Mungkin dia tidak tahu juga cara berbicara yang baik gimana. Kemudian dia harus bingung harus ngapain gitu ya. Kemudian ada juga yang dia merasa nggak mau disalahkan di dalam ruangan itu gitu. Atau dia malu gitu ya, takut dikenai sanksi. Itu hal yang mungkin terjadi. Kenapa klien kita diam, klien kita nggak mau bicara, klien kita nggak mau cerita gitu ya. Nah, untuk hal yang klien tidak tahu atau belum tahu, kita harus membuat dia menjadi tahu gitu ya. Nah, makanya kalau dalam konseling ya kita lakukan penstrukturan.
tahap 1 itu ada penstrukturan, kita jelasin apa itu konseling. Kalau untuk secara umum, maksudnya tidak hanya layanan konseling seperti itu, tapi kita juga untuk layanan lain kita perlu memasyarakatkan konseling gitu ya. Caranya gimana Bu? Nanti kalau Anda jadi guru BK, ketika baru pertama ajaran baru, semester baru itu, Anda minta waktu lah sama kepala sekolah gitu ya, bahwa Anda punya waktu untuk memperkenalkan, untuk melakukan orientasi. Nah, ini udah masuk layanan orientasi bimbingan konseling. Nah, jelasin konseling itu apa, manfaatnya apa, kelebihannya apa gitu ya. Kekurangannya kayaknya nggak usah dijelasin gitu ya. Nah, itu Anda lakukan. Oke. Jadi harus ada penstrukturan. Di dalam penstrukturan Anda jelaskan tentang azas kerahasiaan dan segala macamnya. Penstrukturan juga akan kita bahas di sesi sendiri ya. Kondisi yang lebih serius adalah apabila penstrukturan telah dilakukan tetapi klien tetap diam, nggak mau bicara, nggak mau buka diri, sehingga konseling nggak terjadi gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini konselor perlu menggunakan teknik-teknik, trik-trik. Misalnya dengan memberinya minum, menenangkan dirinya, meminta menuliskan kalimat, menggambar gitu ya. Semua rangsangan yang diberikan konselor dilakukan dengan lembut, senyuman, dan ajakan yang hangat gitu ya. Tidak memaksa gitu ya. Jadi gini, ada namanya art counseling. Art counseling itu banyak ya. Anda boleh baca sendiri. Kalau itu nggak saya jelasin ya. Maksudnya nggak saya jelasin, Anda ya cobalah cari referensi sendiri. Cuman ini termasuk dalam art counseling, gimana Anda menulis puisi atau menggambar, atau saya pernah ikut pelatihan art counseling itu misalnya gini, kalian datang gitu ya, dia studio gitu ya, nggak mau ngomong, terus Anda bilang gini, nih kamu nih ya gitu ya, di ruangan ini gitu ya, di sini kan ada banyak alat ya, ada banyak benda gitu ya. Coba kamu ambil satu benda atau kamu tunjuk satu benda yang mewakili perasaanmu saat ini gitu ya. Nah, apa misalnya gitu ya, misalnya si klien dari kemudian misalnya diambil oh ya ini remote gitu misalnya, ini adalah sebuah remote gitu ya. Kenapa kamu ambil remote? Nah, itu kita cerita lewat remote tersebut misalnya. Saya menganggap remote ini adalah saya, mewakili saya. Kenapa gitu ya? Misalnya Anda hidup ini bisa di pause dan play sesuka saya. Itu bisa aja gitu ya. Atau dia ngambil apa lagi? Apa misalnya gitu ya? Buku gitu ya. Seperti buku ini gitu. Misalnya gimana bisa, kalau saya nggak suka sama halaman yang sedang saya baca, saya bisa pindah ke halaman berikutnya gitu ya. Itu kayak puitis-puitis anak senja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau Anda bilang ini, nih ibu punya di laptop ibu ini ada banyak lagu misalnya gitu ya. Atau Anda buka akun YouTube gitu ya. Nah, silakan coba kamu search lagu yang cocok untuk menggambarkan hatimu hari ini ya, gitu. Kita nyanyi sama-sama misalnya gitu ya. Jadi dalam art counseling, dalam seni counseling ini, bahwa Anda harus punya banyak ide untuk membuat kalian bicara atau Anda menggambar. Nih ibu ada punya pensil warna, punya kertas gitu ya. Gimana kalau kita gambar? Kamu gambarkan apa yang kira-kira menggambarkan perasaanmu sekarang gitu. Entah mungkin dia gambar warna hitam aja gitu ya. Kenapa hitam? Perasaan saya tuh gelap sekarang. Nah, gitu. Jadi itulah keterampilan yang harus Anda miliki dalam melakukan konseling pada tahap ketika klien Anda memang sangat diam gitu ya, atau nggak tahu mau bicara apa. Bukan dia nggak mau ngobrol, cuma dia bingung mau mulai di mana, saking keberatnya masalah gitu ya. Nah, yang kelima, bagaimana kemampuan memberikan dorongan minimal. Nah, hubungan konseling khususnya pada layanan konseling perorangan tidak mungkin terjadi kalau klien tidak bicara gitu, atau tidak memberikan respon. Dalam hal ini, kewajiban konselor memperhatikan dan mencermati sungguh-sungguh apa yang dikemukakan klien. Upaya bisa memulai hubungan dan mengajak klien bicara gitu ya. Atau merespon dengan melakukan dorongan minimal. Dorongan minimal juga teknik ya sebenarnya gitu ya. Misalnya Anda bilang, "Oke, bagus, terus ya." Karena ngangguk gitu ya.
kemudian berbagai respon-respon yang sifatnya minimal gitu, namanya juga dorongan minimal, itu namanya dorongan minimal. Nah, itu semua bisa Anda lakukan ketika Anda sering-sering latihan. Jadi kalau kita ulas kembali bahwa 5 hal kemampuan yang harus Anda miliki, yaitu kemampuan membentuk rapport, kemampuan berempati, kemampuan memperhatikan, kemampuan memulai hubungan, mengajak kalian berbicara tadi, kemudian kemampuan memberikan dorongan minimal. Jadi dorongan minimal itu anggukan ya, misalnya oh iya terus gimana gitu ya, misalnya oke, nah itu adalah dorongan minimal. Jadi Anda memperhatikan dia dengan pas fotonya, tapi Anda kayak apa ya, ya kalau saya lagi bicara gini kan kayak terus oh iya lalu oh oke terus bagaimana gitu ya. Jadi itu membuat dia merasa ibu ini dengerin saya banget ya gitu ya. Dia memperhatikan saya gitu ya gitu. Nah itu adalah 5 hal gitu ya yang harus Anda miliki setelah 5 hal dasar yang harus Anda miliki. Jadi udah 10 ya. Yang pertama sikap dasar. Sikap itu adalah yang pertama tentang, saya ingatin kembali, tentang kebaikan, positif. Kemudian yang kedua tentang menerima klien apa adanya, jadi nggak boleh menilai. Yang ketiga Anda mengerti. Yang keempat Anda paham nilai norma. Yang kelima Anda punya WPKS. Nah kemudian yang kemampuan yang harus Anda miliki adalah kemampuan membangun rapport, empati, kemampuan memperhatikan, 3M-nya ya, kemudian mengajak bicara, art counseling Anda, kemudian Anda juga punya kemampuan dorongan minimal. Oke, itu saja untuk bagian B tentang kemampuan. Silahkan bertanya kalau ada keraguan, jangan sampai ragu-ragu. Jadi silahkan bertanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.